Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helviana, NIM 230305502004, kelas F, nomor urut 6. Baik, saya akan menjelaskan apa itu jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Jaring-jaring sebab akibat adalah model epidemiologi yang menekankan bahwa suatu penyakit terjadi akibat interaksi berbagai faktor. Teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Cook di tahun 1970. Teori ini sering disebut juga konsep multifaktorial. Teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor, misalnya faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial, memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit. Menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Menurut model ini, suatu penyakit tidak bergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab dan akibat. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah dan dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Model ini cocok untuk mencari penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Contohnya jaringan sebab akibat yang mendasari penyakit jantung koroner, di mana banyak faktor yang merupakan menghambat atau meningkatkan perkembangan penyakit. Elemen-elemen umum dalam jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu penyebab utama. Faktor besar yang secara langsung mempengaruhi suatu akibat biasanya dibagi menjadi beberapa kategori besar, seperti manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan manajemen. Yang kedua, penyebab sekunder. Detil-detil atau penyebab yang lebih spesifik dari penyebab utama. Yang ketiga, akibat. Masalah atau efek yang dihasilkan dari penyebab yang teridentifikasi. Yang keempat, hubungan antar elemen. Dalam bentuk jaring-jaring atau diagram, hubungan antara penyebab dan akibat digambarkan dengan garis-garis yang menunjukkan interaksi dan aliran pengaruh. Karakteristik model jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama itu, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara faktor-faktor lain, yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Yang kedua, timbulnya penyakit yang dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Dan ketiga, cocok untuk mencari penyebab penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Contoh jaring-jaring sebab akibat. Contoh jaring-jaring sebab akibat mendasari penyakit jantung koroner, di mana banyak faktor yang dapat menghambat atau meningkatkan perkembangan penyakit. Beberapa faktor intrinsik pada pejamu yang tetap seperti genotip LDL, sementara faktor lain seperti komponen makanan, aktivitas fisik, dan stres dapat berubah. Jaring-jaring sebab akibat timbulnya penyakit ada 5, yaitu interaksi faktor. Faktor ini dapat berupa lingkungan fisik, kimiawi, sosial, dan biologis. 2. Konsep multifaktorial. Model ini sering disebut juga sebagai konsep multifaktorial karena menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor, misalnya pada penyakit jantung koroner. Yang ketiga, perubahan keseimbangan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Yang keempat, mencegah penyakit. Menurut model ini, timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong rantai pada berbagai titik. Dan terakhir, contoh penerapan faktor jaring-jaring sebab akibat ada 3, yaitu faktor biologis, genetik, contohnya mutasi gen, kerentanan genetik terhadap penyakit tertentu, fisiologi, fungsi organ tubuh dan sistem kekebalan tubuh, dan mikroorganisme seperti tuberkulosis, di mana interaksi antara bakteri mycobacterium. Berikut faktor jaring-jaring sebab akibat. Yang pertama, faktor biologis, genetik, contohnya mutasi gen, kerentanan genetik terhadap penyakit tertentu. Ekonomi, akses ke layanan kesehatan, dan stres. Dan ketiga, faktor perilaku, gaya hidup seperti pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok. Dan perilaku kesehatan, menjaga kebersihan. Mengapa
Kenapa jaring-jaring sebab akibat itu penting? Ada 3, yaitu melihat penyakit secara holistik. Konsep ini membantu kita memahami bahwa penyakit bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar. Yang kedua, pencegahan yang lebih efektif. Dengan memahami berbagai faktor penyebab, kita dapat merancang strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Dan ketiga, pengobatan yang lebih tepat. Penanganan penyakit tidak hanya berfokus pada gejala, tetapi juga pada akar penyebab. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan, konsep jaring-jaring sebab akibat dalam ilmu kesehatan menggambarkan bahwa timbulnya suatu penyakit bukanlah akibat tunggal dari satu faktor, melainkan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor yang saling terkait. Bayangkan seperti sebuah jaring laba-laba di mana setiap benang mewakili satu faktor penyebab. Dan simpul-simpulnya adalah titik pertemuan berbagai faktor tersebut. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.